Ikan mas koki yang memiliki nama latin Carassius auratur pada awalnya dibudidayakan oleh masyarakat Cina berkisar pada tahun 960 hingga 1729. Yang awalnya bentuk mas koki ini sama seperti ikan mas, karena memang jenis ikan ini berasal dari satu kerabat. Bedanya, mas koki tidak memiliki sepasang sungut Lalu pada masa dinasti Ming, antara 1368 sampai 1644, popularitas mas koki mulai menanjak. Nah, dari sinilah bermunculan mas koki dengan bentuk tubuh yang bervariasi dan unik. Untuk perkembangan mas koki, kemudian merambah sampai ke negeri Jepang. Di Jepang sendiri, mas koki ini terus mengalami perkembangan sangat pesat sampai dihasilkan jenis-jenis yang baru, tubuh yang bervariasi dan unik. Mas koki jenis baru ini merupakan hasil perkawinan silang yang terus-menerus dilakukan hingga didapat ikan mas koki yang unik. Untuk ikan yang dihasilkan antara lain berbentuk bulat, pendek, benjol-benjol, bersirip panjang, dan pada jenis tertentu, ekornya menjuntai mirip selendang. Untuk jenis inilah yang disebut sebagai Carassius auratus, yang lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan mas koki. Dari negeri Jepang, ikan koki mulai menyebar ke penjuru dunia termasuk di Indonesia sendiri. Ada beberapa jenis-jenis ikan mas koki, yang diantaranya yaitu bubble eye atau Suihogan goldfish. Spesies ikan mas koki unik yang berasal dari Cina ini memiliki mata yang menunjuk ke atas dan dua kantung besar yang berisi cairan. Ikan ini juga tidak punya sirip di punggungnya. Ikan mas ini dapat tumbuh yakni 6 hingga 8 inci. Ranchu goldfish. Ikan mas koki dengan tampilan yang tidak biasa ini disebut dengan raja ikan mas oleh orang Jepang. Ranchu ialah hasil dari percobaan perkawinan silang yang berbeda dari lionhead Cina. Ikan ini tidak punya sirip atas dan punya banyak warna seperti orange, red, white, red and white, blue, black, black and white, black and red. Ikan dengan badan kuning pucat dan kepala merah sangat jarang dan langka. Butterfly tail atau Jikin goldfish. Indah dan menggemaskan, tetapi langka. Jikin diyakini dari Jepang. Untuk ciri yang paling menonjol ialah ekor yang memiliki bentuk X. Ekor kupu-kupunya memiliki panjang khas yang terbentuk cerutu atau torpedo. Tubuh yang putih dengan bibir, sirip dan insang merah yang dapat tumbuh sampai 9 inci. Nama lainnya ialah ekor merak dan rokuri. Demekin atau bubble eyes. Spesies ini punya mata yang besar dan unik. Yang variasi ini berwarna merah, merah putih, belacu, hitam putih, coklat, biru, lavender, coklat dan biru, dan warna hitam. Mereka mungkin juga kadang punya sisik metalik. Walau matanya besar, penglihatannya buruk
dan lebih baik tidak dicampur satu akuarium dengan jenis yang lincah dan ditempatkan di akuarium tanpa benda lancip. Oranda goldfish. Oranda, ikan mas koki unik dari Cina dan Jepang, dicirikan oleh tudung seperti raspberry di kepalanya. Ikan mas koki ini sangat terkenal di seluruh dunia dan memiliki panjang yang besar dengan 4 ekor panjang. Celestial A atau Kotengan goldfish. Salah satu ikan mas koki aneh yang berasal dari Cina dan Korea. Mata ikan mas ini seperti mata ikan mas teleskop, tapi mengarah ke atas tubuh ikan ini berbentuk seperti torpedo dan tidak memiliki sirip atas. Ikan mas koki unik ini ialah ikan mas yang tidak mempunyai sirip atas dari Thailand dan hasil dari perkawinan silang antara lionhead dan rancu. Memiliki tubuh yang besar, lebar dan melengkung ke belakang dan kepala yang besar. Ryokin goldfish. Ikan mas koki berwarna cerah dan menarik dari Jepang ini punya sirip yang besarnya 2 kali panjang tubuhnya. Pada moncongnya juga lancip dan punggungnya bungkuk. Ryukin memiliki warna seperti merah marun, merah putih, putih, metalik, dan warna belancu. Di akuarium yang bagus perawatannya, ikan ini dapat mencapai panjang sampai 8 inci atau 21 cm. Nama julukan lainnya ialah ribbon tail Jepang, fringe tail, fan tail, atau veil tail. Calico atau nacreous goldfish. Ikan mas koki bernama Calico atau nacreous ini punya percampuran sisik warna metalik dan transparan yang menimbulkan kesan mutiara. Calico bisa tumbuh hingga 12 inci. Coraknya terdiri dari bercak-bercak merah, kuning, abu-abu, dan hitam bersama bercak gelap dan biru. Pom-pom atau Hanafusa goldfish. Hanafusa punya daging yang tumbuh seperti pom-pom di sekitar hidungnya. Badannya seperti lionhead, tapi yang tumbuh ialah hidungnya. Kadang malah ada daging yang tumbuh sampai melewati bawah rahangnya. Cara memelihara ikan mas koki. Syarat hidup mas koki secara umum dapat dikatakan bahwa mas koki termasuk ikan yang mampu beradaptasi dengan berbagai variasi kualitas air dan juga suhu. Hal yang perlu diperhatikan adalah membiarkan terlebih dahulu mas koki yang akan dipelihara untuk beradaptasi dengan kualitas air yang kita siapkan. Nilai pH yang dianggap ideal untuk menumbuh kembangkan mas koki berkisar dari 7 sampai 8. Meskipun demikian, dalam melakukan pengelolaan air, sangat tidak disarankan untuk melakukan penggantian air atau melakukan perubahan kualitas air secara drastis. Untuk itu, perlu memperhatikan kadar pH-nya agar tidak sampai membahayakan mereka. Walaupun mas koki diketahui mempunyai toleransi lebar terhadap berbagai nilai pH, akan tetapi, seperti halnya kelompok ikan mas pada umumnya, mereka tidak akan bisa bertahan pada pH di bawah 5 atau di atas 10.
Mas koki sangat sensitif terhadap kadar klorin yang biasa digunakan sebagai disinfektan pada air olahan. Oleh karena itu, dalam menyiapkan air bagi mereka, pastikan bahan air tersebut bebas dari klorin. Hal ini dapat dilakukan dengan mengendapkan air terlebih dahulu atau dengan menambahkan anti klorin. Mas koki merupakan ikan yang banyak mengeluarkan sekresi dari tubuhnya. Hal demikian dapat memicu terbentuknya amonia dalam air. Amonia yang terbentuk dapat menjadi racun bagi ikan bersangkutan, terutama bila kadarnya sudah mencapai 2 ppm. Pergantian air atau penggunaan sistem filtrasi yang baik akan sangat membantu agar air akuarium mas koki dapat selalu terjaga kadar amonianya di bawah nilai 2 ppm atau bahkan 0 ppm. Logam berat terlarut seperti seng atau tembaga bersifat racun bagi mas koki dan juga jenis ikan lainnya. Oleh karena itu, sangat tidak direkomendasikan untuk memelihara atau meletakkan mas koki dalam bak-bak yang terbuat dari bahan seng atau bahan lainnya yang dapat melepaskan seng atau tembaga ke dalam air. Meskipun demikian, diketahui toleran terhadap kadar besi dalam air hingga batasan tertentu. Bagi mereka yang akan memelihara mas koki dengan menggunakan air alami, tidak ada alasannya diwaspadai pula kemungkinan hadirnya berbagai bahan pencemar yang mungkin masuk dari lingkungan sekitarnya, seperti fenol, yaitu merkuri, minyak, kadmium, dan juga insektisida. Suhu ideal bagi mas koki berada pada kisaran 20 derajat sampai 25 derajat Celcius. Fluktuasi perubahan suhu direkomendasikan tidak lebih dari 5 derajat Celcius, terutama dalam proses penggantian air atau proses transportasi. Fluktuasi suhu di atas 5 derajat Celcius akan sangat membahayakan ikan yang bersangkutan. Berbagai varietas mas koki sendiri dikembangkan di berbagai tempat dengan variasi suhu yang berbeda, yaitu mulai dari 4 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Meskipun demikian, selalu disarankan agar mereka dipelihara pada suhu tidak kurang dari 10 derajat Celcius. Kepadatan ikan dalam volume air tertentu akan sangat menentukan tingkat keberhasilan memelihara ikan mas koki. Kemudahan dalam mengelola air dan menghindarkan terjadinya stres yang dapat memicu terjadinya berbagai masalah ikutan lainnya. Selalu disarankan agar mas koki dipelihara dengan kepadatan serendah mungkin, atau dipelihara sesedikit mungkin dalam suatu wadah. Aturan secara umum menyebutkan bahwa kepadatan mas koki dapat dihitung berdasarkan porsi 1 cm panjang ikan untuk setiap liter air. Pada tempat-tempat pemeliharaan yang didukung dengan peralatan pendukung kehidupan yang baik kepada mas koki, dapat ditingkatkan hingga 0,5 cm panjang ikan per liter air.